Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan semangat ya. Hari ini kita masih belajar di tema 9, benda-benda di sekitar kita. Dengan subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi iklan. KD 3.4 dan 4.4 menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi bentuk-bentuk iklan pada media cetak. Yang kedua, membandingkan keunggulan berbagai jenis iklan pada media elektronik. Dan yang ketiga, membuat iklan media elektronik. Mari kita mulai belajar. Menjelaskan bentuk-bentuk iklan pada media cetak. Iklan merupakan salah satu cara untuk mempromosikan produk kepada masyarakat. Iklan dapat disampaikan dalam media cetak atau elektronik. Tujuan pembuatan iklan adalah untuk memperkenalkan, menawarkan, menyarankan, dan mengajak masyarakat untuk membeli produk yang diiklankan. Bahasa yang disampaikan dalam iklan juga harus menarik, komunikatif, informatif, dan mudah dipahami masyarakat. Iklan pada media cetak dibagi menjadi dua, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Kita mulai dari iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang disajikan dengan tulisan singkat dan hanya beberapa baris saja. Mari kita lihat ciri-ciri iklan baris. Yang pertama, isi iklan biasanya disingkat. Tujuannya untuk menghemat tempat dan biaya pemasangan iklan. Ciri-ciri yang kedua, penyusunan iklan disesuaikan dengan atau pada tempat-tempat khusus. Contohnya, iklan otomotif, iklan properti, dan iklan lowongan pekerjaan. Ciri yang ketiga, iklan tidak disertakan dengan gambar, hanya bentuk tulisan. Dan yang keempat, iklan disertakan dengan nomor telepon penjual sehingga mudah dihubungi jika pembeli menginginkan informasi lebih lanjut. Selanjutnya iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang berisi kata-kata dan gambar. Kita lihat ciri-ciri iklan kolom. Di antaranya yang pertama adalah isi iklan berisi kata-kata dan gambar. Nah, ini bedanya dengan iklan baris. Yang kedua, isi iklan disampaikan tanpa ada kata-kata yang disingkat. Ini juga berbeda dengan iklan baris ya. Yang ketiga, ukuran iklan kolom lebih besar dibandingkan dengan iklan baris. Dan yang keempat, biaya pemasangan iklan kolom lebih mahal dibandingkan dengan iklan baris. Perhatikan contoh iklan baris dan iklan kolom berikut. Nah, ini contoh iklan baris ya. Hanya kata-kata dan ada kata yang disingkat. Tapi ada nomor telepon yang untuk mudah dihubungi pembeli untuk keterangan lebih lanjut. Kita lihat pada iklan kolom. Nah, pada iklan kolom ada gambarnya, ada kata-katanya, kemudian biasanya tidak ada kata-kata yang disingkat dan ada promosi atau kalimat yang menarik atau yang bisa membuat pembeli ingin membeli iklan produk tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar menjelaskan unsur-unsur dan bahasa yang digunakan pada iklan.
Ayo kita ingat kembali ya, unsur-unsur dan bahasa iklan pada media cetak. Unsur-unsur pada iklan biasanya terdiri dari headline, isi iklan, penjelasan produk, serta alamat dan nomor kontak penjual. Dalam iklan harus memuat bahasa iklan. Nah, kita lihat ya, kriteria-kriteria dalam bahasa iklan. Yang pertama, menggugah. Menggugah artinya iklan dibuat dengan mencermati kebutuhan pembaca sehingga dapat memberikan solusi. Yang kedua, informatif. Informatif artinya kata-kata yang digunakan harus jelas dan tidak keluar dari fokus kebutuhan pembaca. Selanjutnya, yang ketiga, kalimat pada iklan harus mengedepankan bagian-bagian penting dalam iklan. Contohnya seperti keunggulannya, potongan harga, atau promosi dari produk yang ditawarkan. Dan yang keempat, iklan itu harus menarik. Artinya, rangkaian kalimat pada iklan harus membuat pembaca tertarik terhadap produk yang diiklankan. Kita perhatikan contoh iklan berikut beserta unsur-unsurnya. Sudah belajar ya tentang unsur-unsurnya? Nah, ini ada contoh iklan. Kita lihat yang pertama. Ada headline. Headline atau judul iklan disajikan dalam ukuran tulisan paling besar dibandingkan ukuran teks lain dalam iklan. Nah, ini contohnya ya. Headline-nya ada di buku-buku UN USBN 2018. Selanjutnya, yang kedua, isi iklan. Isi iklan disajikan boleh berbentuk gambar produk. Nah, di sini contoh iklannya ada gambar produk bukunya, buku UN. Selanjutnya, yang ketiga, ada sumber iklan. Sumber iklan memudahkan pembaca untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai produk. Di sini bisa lihat ada sumber iklan dari iklan tersebut. Dan pada iklan ini menggunakan kalimat persuasif. Persuasif dalam iklan tersebut. Nah, persuasif itu contohnya adalah buku USBN atau UN 2018. Mengidentifikasi jenis-jenis iklan. Ayo kita ingat kembali jenis-jenis iklan. Apa saja ya? Karena kebutuhan masyarakat sangat beragam, maka iklan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya. Kita mulai yang pertama. Ini pelajaran sudah kita pelajari di subtema sebelumnya. Kita ingat-ingat kembali. Yang pertama iklan penawaran. Iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk. Biasanya ada barangnya ya. Contohnya iklan sabun mandi, pasta gigi, atau iklan makanan. Yang kedua, iklan permintaan. Iklan permintaan bertujuan untuk meminta masyarakat agar bergabung dalam lembaga atau perusahaan yang ada di dalam iklan. Contohnya iklan lowongan pekerjaan. Yang ketiga, iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan bertujuan untuk menarik perhatian pembaca terkait tentang pemberitahuan atau pengumuman. Contohnya, iklan pemberitahuan ucapan selamat atau duka cita. Yang keempat, iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang suatu hal. Contohnya, tentang bahaya narkoba, kemudian yang sekarang sedang terjadi tentang iklan COVID-19. Dan yang terakhir, iklan undangan. Iklan undangan ini bertujuan untuk mengundang pembaca agar menghadiri acara-acara tertentu dalam iklan tersebut. Contohnya iklan pameran pendidikan, iklan seminar, atau pelatihan-pelatihan. Kalian bisa lihat lagi di video Ibu sebelumnya ya. Perbedaan beragam jenis iklan elektronik. Kita lanjut ya.
Berdasarkan medianya, iklan dapat dibedakan menjadi dua jenis, iklan media cetak dan iklan media elektronik. Pemilihan media iklan akan mempengaruhi tercapainya tujuan pemasangan sebuah iklan. Oke, kita lihat contoh iklan elektronik. Yang pertama, iklan radio. Iklan radio disampaikan dalam bentuk audio atau suara. Pada iklan jenis ini hanya dapat didengar ucapan manusia, musik, ataupun efek suara. Iklan pada media ini biasanya disampaikan dengan jelas agar pendengar seolah-olah dapat melihat produk tersebut secara langsung. Selanjutnya yang kedua, iklan televisi. Iklan ini disampaikan dalam bentuk suara, gambar, dan gerak. Iklan ini dapat dilihat dan didengar sehingga lebih menarik perhatian. Gambar yang dapat bergerak dan teks yang disajikan bertujuan untuk memperjelas pesan dalam iklan. Nah, yang terakhir adalah iklan internet atau media digital interaktif. Iklan media digital interaktif dalam internet adalah iklan yang bisa kita lihat saat menggunakan jaringan internet. Iklan ini biasanya muncul dalam bentuk video atau banner animasi pada beberapa bagian halaman website, blog, atau YouTube. Menjelaskan unsur-unsur iklan pada media elektronik. Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang iklan elektronik, yaitu iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Setiap media elektronik memiliki unsur-unsur iklan yang berbeda. Unsur-unsur tersebut membuat iklan elektronik untuk sebuah produk yang sama dapat memiliki perbedaan isi dan penyampaian dalam media elektronik. Ya, kita lihat lagi unsur-unsur iklan elektronik berdasarkan medianya, berdasarkan di dalam tabel yang sudah Ibu siapkan. Nah, di sini ada 3 media, radio, televisi, dan internet. Berdasarkan audio atau suara, pada media radio menggunakan penggambaran produk dengan jelas, biasanya menggunakan kata-kata, musik, maupun efek suara. Pada media televisi, audio atau suara bisa berupa suara manusia, hewan, tumbuhan, musik, atau hanya berupa efek suara. Nah, sedangkan pada internet berupa video yang memiliki unsur suara. Pada video atau gambar, media radio tidak memiliki gambar atau video karena hanya kita dengar. Nah, media televisi, gambar tersebut menggambarkan penggunaan produk yang ditawarkan sehingga dapat menarik karena berisi gambar yang dapat bergerak. Pada media internet, video atau gambar menggambarkan penggunaan produk yang ditawarkan secara menarik pada gambar yang dapat bergerak atau berbentuk animasi gambar. Waktu untuk media radio dan televisi sama-sama disampaikan dalam waktu yang singkat. Sedangkan pada media internet disampaikan dalam waktu yang singkat atau bisa juga diletakkan pada posisi tertentu dalam halaman website. Untuk bahasa dan kalimat, ketiga media tersebut sama-sama menggunakan bahasa yang formal maupun informal dan menggunakan kalimat yang singkat dan padat sehingga mudah dipahami, biasanya komunikatif dan informatif serta menarik perhatian pendengar, pembaca, atau yang melihat iklan tersebut. Membedakan iklan elektronik berdasarkan isinya. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana perbedaan iklan elektronik berdasarkan media yang digunakan. Setiap media elektronik memiliki unsur-unsur yang berbeda berdasarkan suara, gambar, waktu, bahasa, dan kalimat yang digunakan. Iklan umumnya dibuat sebagai sarana pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa. Namun, iklan juga memiliki
tujuan yang berbeda. Berdasarkan isinya, maka iklan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, iklan komersial. Iklan komersial berisi mengenai informasi suatu produk, barang, atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Iklan ini berusaha menarik perhatian agar masyarakat tertarik untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang dijual dalam iklan tersebut. Contohnya, iklan produk makanan. Nah, yang kedua, berdasarkan isinya, adalah iklan non-komersial. Iklan non-komersial berisi pemberitahuan atau informasi kepada masyarakat. Iklan ini juga berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu atau tema sosial tertentu yang berkembang di masyarakat. Berbeda dengan iklan komersial, iklan ini tidak menjual sesuatu, tetapi berusaha mendorong perilaku positif masyarakat terkait isu positif dalam iklan tersebut. Contoh iklan non-komersial adalah iklan layanan masyarakat. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu sehat dan semangat. Jangan lupa selalu membaca agar bertambah wawasan kalian. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.